Pemirsa, sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun TNI ke-80, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver-manuver terbaik. Ya, demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga Basarnas. Dalam pelaksanaannya, beberapa lanut ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT TNI ke-80. Lanut Hadim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut, sedangkan Latut Adang Sanjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya, mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobic Team. Salah satunya penampilan dari formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Formasi yang akan ditampilkan yaitu Naga Flight atau High Sea Maneuver, Combat Flight atau Dog Flight dengan pesawat T-50I, dan Falcon Flight atau Fly Fast 9, pesawat F-16 kemudian dilanjutkan dengan manuver. Rangkaian demo udara akan menampilkan berbagai manuver atraktif, antara lain HGL Sun, Bombers, Aerobatik, Fly Fast 80, Air Refueling, Fly Fast Tempur, Dog Flight, hingga High Speed Pass. Ya, jika juga pemirsa tinggal besok nih 1 hari lagi menjelang perayaan HUT TNI, kita sudah tidak sabar ingin lihat atraksinya seperti apa nanti. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, hari ini masih gladi resik ya. Ada rekan kita Anissa Rizky yang akan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Anissa, selamat pagi. Bagaimana nih persiapan HUT TNI yang akan digelar besok? Selamat pagi Cikal dan juga Yasmin. Kalau disaksikan memang di belakang saya ini masih dilakukan gladi bersih, yaitu tim dari beragam matra dari TNI AD, AL dan juga AU sedang melakukan persiapan di kawasan Monas, Jakarta. Kalau dilihat para prajurit ini mereka sedang baris berbaris. Ini mereka sedang gladi bersih saat upacara yang akan dilaksanakan pada puncak peringatan HUT TNI ke-80 pada esok yang akan dimulai tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cikal dan juga Yasmin, selain kita bisa menyaksikan begitu ya rangkaian dari puncak peringatan HUT TNI ke-80, menariknya lagi nih ada banyak sekali kendaraan taktis alutsista yang dipamerkan yang bisa kita langsung datangi, bahkan kita bisa berfoto di depan kendaraan-kendaraan tempur yang ada di kawasan Monas, Jakarta. Banyak sekali antusiasme dari masyarakat yang hadir sejak pagi tadi hingga saat ini. Mereka pun juga menyaksikan jalannya gladi bersih yang saat ini masih terus dilakukan oleh sejumlah prajurit. Kalau dilihat dari tempat saya melaporkan ini, ada sejumlah prajurit yaitu dari TNI AD, kemudian TNI AL dan juga AU. Mereka menggunakan seragam loreng lengkap dengan membawa senjata, dan rencananya memang gladi bersih ini akan terus dilakukan karena hingga pagi hari ini sudah mencapai persiapannya ini sudah mencapai 90% Yasmin dan juga Cikal. Nah, saya akan coba untuk mendatangi salah satu ini kendaraan Anoa Pindad yang memang menjadi daya tarik ketika saya berkunjung ke kawasan Monas. Dan saya nggak sendirian nih Yasmin dan juga Cikal. Saya akan coba ajak salah satu pengunjung di sini dengan Kak siapa? Dengan Nismel. Kak Nismel kesini sama siapa? Sama teman, Besti. Ini dalam rangka apa di sini? Cuma mau lihat antusias melihat HUT peringatan TNI. Oke, tadi udah sempat kemana aja? Udah sempat foto-foto belum? Udah sempat foto di tank, di atas panser. Ini kakak berarti setiap tahun pasti datang ke peringatan HUT TNI atau baru kali ini? Tahun kemarin juga datang. Terus sama apa yang membedakan di tahun ini sama tahun lalu? Kayaknya tahun ini lebih banyak tank-tanknya deh. Terus kayaknya lebih seru, lebih rame gitu. Betul sekali, karena ada 1047 kendaraan yang akan dipamerkan di kawasan Monas ini. Mungkin ada harapan dari kakak?
Harapannya sih udah bagus, udah bisa terbuka untuk umum, untuk masyarakat bisa ngelihat peringatan HUT TNI. Oke, baik, terima kasih ya Kak Ismail. Boleh dilanjut lagi bersama bestinya, ini foto-foto di depan Pindad Anoa. Silahkan. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu warga yang begitu antusias. Sejak pagi tadi mereka rela untuk berpanas-panasan di kawasan Monas sembari menyaksikan jalannya gladi bersih yang masih saja berlangsung hingga pagi hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Cikal dan juga Yasmin yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya. Semakin tidak sabar ya untuk menunggu. Kita akan sabar. Ya. Mismel dan bestinya pun tidak sabar. Baik. Terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda. Ya, pemirsa, viral di media sosial bendera merah putih berukuran besar robek dan juga melayang di udara saat persiapan peringatan HUT ke-80 TNI. TNI memberikan penjelasan pemirsa terkait peristiwa robeknya bendera berukuran besar tersebut. Kapuspen TNI, Maijen TNI Freddy Adrianza mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang kencang, sehingga material bendera tak kuat menahan hingga robek. Namun dari peristiwa ini TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan sehingga tidak akan terulang saat peringatan HUT ke-80 TNI pada esok hari. Di dalam gladi, ya saya jelaskan di sini juga sekalian bahwa dalam gladi latihan ataupun rehearsal itu kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal beli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol jadi penyebab batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih proses negosiasi bisnis masih berlangsung dan pemerintah hanya memfasilitasi.
B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta, ya masih berjalan. Ya, Pak, yang jelas begini, stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke, B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis, nggak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Oke ya. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi gas melon tersebut tepat sasaran. Kementerian SDM mengkaji rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg. Bahlil menyebut subsidi LPG yang setiap tahun mencapai 87 triliun rupiah saat ini masih diawasi langsung oleh Kementerian SDM melalui Ditjen Migas. Sementara itu subsidi BBM senilai 140 hingga 160 triliun rupiah per tahun di bawah pengawasan BPH Migas. Bahlil menyebut pihaknya juga membuka opsi untuk memperluas kewenangan BPH Migas sebagai pengawas dalam penyaluran LPG bersubsidi. Bahlil pun menyebut hal ini perlu dilakukan lantaran langkah pemerintah yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas melon. Kita lagi mengeksersis aturannya. Memang idealnya LPG ini juga diawasi oleh sebuah badan atau institusi yang cukup. Kalau LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian SDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah, karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi dan sampai sekarang kajiannya belum rampung.